Selamat malam teman-teman semua. Kita jumpa lagi di Menjadi Bersari 3 dengan tema membumikan makna pencerahan, dan kita masuk ke sesi keempat, yaitu mengenai perihal kesadaran. Di sini mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Selamat bergabung dan salam kenal juga. Saya Ismi, saya di sini sebagai manajer dari ATMA, penyelenggara kelas filsafat India. Mudah-mudahan hari ini teman-teman semua yang bergabung sini dalam keadaan sehat ya. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar kita juga sudah kehadiran narasumber kesayangan kita yaitu Stanley Ko. Saya langsung lemparkan saja kepada Kak Stanley, silakan. Oke, terima kasih. Kita masuk ke tema kita yang berikutnya. Di sini saya memberikan judul perihal kesadaran. Nah, saya berusaha untuk membagi tema ini menjadi 3 subtema, yaitu tentang kesadaran itu sendiri. Yang subtema kedua adalah tentang refleksi, dan subtema ketiga adalah tentang kehadiran, pure presence. Nah, ini bisa dilihat di slide yang pertama ya. Ini pembabakan yang akan kita coba lakukan bersama. Nah, kemudian di slide kedua, saya memberikan sebuah kata dalam Sanskerta yang ini cukup penting kata ini. Vijnana. Vijnana ini secara simple bisa dipahami sebagai kesadaran. Nah, ini kalau yang pernah belajar sedikit Buddhisme dan pernah tahu skanda, nada skanda kesadaran, nah itu dirujuk sebagai vijnana. Nah, V di sini bisa diartikan sebagai divided atau terbagi, dan jnana sebagai mengetahui, to know, to perceive, to comprehend gitu ya. Nah, kata terbagi atau divided di sini merujuk pada pembedaan atau pembagian antara subjek dan objek, di mana pembedaan antara pengamat dan yang diamati adalah faktor utama yang menentukan bagaimana dan apa-apa saja yang bisa kita ketahui. Nah, semua pengetahuan konvensional kita di era modern sekarang ini diperoleh dalam kerangka pembedaan subjek-objek ini. Nah, saya katakan modern karena setahu saya pembedaan subjek-objek ini tidak itu bermula dari René Descartes kan ya, ketika dia membagi antara mind dan matter gitu loh. Tapi kalau saya baca-baca lebih lanjut, Plato sendiri sudah di Republik sudah sedikit menyinggung tentang itu, tentang kekuatan intelek. Jadi ada intelek, maka ada sesuatu yang diobserve oleh intelek itu, dan inilah yang kelak menjadi sebuah pembagian. Nah, kita nggak akan ngomong terlalu jauh ke barat, kita akan sambung pembahasan kita di sini. So, ketika kita merenungkan tentang diri, maka diri ini terbagi menjadi objek renungan dan subjek yang merenungkan. Dalam prosesnya, membagi ranah pengalaman menjadi 2 kutub. Vijnana ini, si kesadaran ini, adalah perangkat yang berguna untuk mempelajari struktur karakter, cara pikir, perasaan kita, dan segala macam pola perilaku yang dipelajari baik dalam disiplin ilmu teoritis maupun praktis. So, kegunaannya tentu saja banyak sekali. Nah, tapi di slide berikutnya saya mengatakan, tapi meskipun aneka temuan ilmiah ini bermanfaat, isu yang paling fundamental, yaitu tentang who am I, gitu kan. Siapakah kita? Siapa saya? Nah, isu ini tak akan pernah bisa dipahami melalui kerangka dikotomis subjek-objek atau pikiran, tubuh, atau mind, matter, dan sebagainya. Alasannya, dikotomi itu sendiri adalah ciptaan pikiran konseptual belaka
Jadi ketika Descartes misalnya mengatakan cogito ergo sum, itu kan ya dia yang menciptakan gitu, dia yang mereka dikotomi itu. Nah, jadi dikotomi ini beroperasi pada gilirannya dengan cara membagi ranah pengalaman menjadi dua dan menafsirkan realitas melalui konsep-konsep yang didasarkan pada pembagian ini. So, jika kita merenungkan hakikat pengalaman kita sendiri dengan seksama, kita akan sadar bahwa sebagian besar persepsi dan kognisi kita itu dikondisikan oleh pembagian konseptual ini. Misalnya, secara umum kan kita tidak melihat pohon misalnya ya, pohon gitu. Kita tidak melihat pohon sebagaimana adanya. Misalnya dalam kesegeraan dia, dalam keunikan dia. Tidak. Sebaliknya, pengalaman kita terkait pohon dibentuk oleh ide, gagasan, keyakinan tentang kategori objek yang kita namakan pohon. Ya kalau kita belajar biologi ya, Carolus Linnaeus gitu kan, kita akan lebih detail lagi misalnya pohon. Nah, jadi bukan pohon sebagai apa ya, ibarat kata Heidegger ya, being there itu loh. Kayak misalnya kamu orang yang super tajir gitu ya, tiap weekend pasti ke luar negeri, terus weekday balik lagi buat kerja, weekend ke luar negeri lagi. Di luar negeri kamu ikut pesta segala macam senang-senang. Nah, tapi apakah fakta bahwa kita physically ada di sana pasti bermakna bahwa kita being there gitu loh, secara eksistensial. Nah, ini yang mau kita sorot ketika kita mengatakan saya melihat pohon, saya memahami pohon. Nggak paham apa itu pohon kalau dia punya sedikit pengetahuan tentang dunia konvensional. Tapi apakah kita benar-benar tahu pohon gitu loh. Nah, ini yang jadi keresahan Heidegger gitu kan ya. Dan di timur sebenarnya ya ini sudah ditanyakan dan sudah terjawab juga. Bagi yang percaya bahwa ada jawabannya ya udah terjawab gitu loh. Jadi kita membayangkan bahwa kesadaran kita yang terbagi ini, yang konvensional ini, bisa memberikan gambaran yang akurat tentang segala hal di sekitar kita. Nah, tapi kita gagal melihat bagaimana asumsi konseptual kita seringkali menghasilkan realitas yang terdistorsi. Nah, ini yang saya tulis di slide berikutnya. Apa maksudnya? Nah, kita bisa mengibaratkan ini ibarat sebuah, bayangkanlah ya, sebuah liputan berita yang berpura-pura seolah-olah gitu menyajikan peristiwa dunia secara aktual, secara netral, tapi juga sembari menyembunyikan biasnya. Karena kalau kita tahu nggak ada liputan berita yang nggak bias ya, pasti ada biasnya gitu loh. Oh, saya lebih ke kanan, oh saya lebih ke kiri. Jadi tidak ada yang tidak bebas kepentingan gitu kan. Nah, jadi persepsi yang terdistorsi karena pola kebiasaan, ya, di mana kita tanpa sadar mencampur adukkan skema-skema kognitif kita yang keliru dengan reality as it is. Nah, persepsi inilah yang dalam Buddhisme dinamakan sebagai samsara. Atau technically sebuah appearance yang deceiving, sebuah tampilan yang menipu. Jadi ketika orang India mengatakan samsara, kita tidak membayangkan sesuatu alam gitu loh. Karena sebenarnya technically yang benar itu adalah kita sedang terjebak atau mengalami sebuah tampilan yang menipu. Dan tampilan di antara semua tampilan yang menipu, yang paling gede tipuannya, yang paling ultimate, itu ya tampilan keliru kita terkait konsep diri. So, apakah samsara itu alam sebagai sesuatu yang didiami? Ya in a sense iya, kamu lahir di alam tertentu, dimanapun itu. Tapi dia lebih ke tampil yang menipu, karena kalau kita sudah tidak lagi tertipu oleh tampil yang menipu ini, ya tidak ada samsara. Makanya di teks-teks esoterik itu dikatakan di dalam samsara ada nirwana. Di dalam nirwana ada samsara. Ya kayak seolah-olah kita bilang ya, di dalam surga ya ada neraka gitu. Di dalam neraka ada surga.
Kenapa ya? Karena semua itu Indian balik ke bagaimana kita melihat dan memahami dengan tepat tampilan yang menipu ini. Apakah kita bisa gini loh, konvensi itu di bahasa Sanskertanya kan secara harfiah diartikan sebagai sesuatu yang menyelubung, sesuatu yang terselubung. Nah, so selama kita hidup di dunia, ya dunia ini samsara kita. Tapi ketika selubung-selubung itu kita sibak, ya di situ ada nirwana, di situ ada pencerahan. Jadi basis samsara itu sendiri apa? Basisnya adalah kebiasaan konstan kita untuk membagi ranah pengalaman menjadi dua. Subjektif-objektif gitu ya. Dan membayangkan bahwa diri kita, si pengamat ini, adalah sesuatu yang terpisah dari dunia di sekitarnya. Di bidang sains ini hal yang sangat penting ya, memisahkan antara pengamat dan yang teramati. Tapi ketika kita membayangkan sebuah makna hidup yang lebih komprehensif, seperti yang saya kira juga dibayangkan oleh Heidegger dalam proyek filsafatnya, ya pembagian ini jadi problematis. Dia memberi kita sains, ya, dia memberi dunia barat sains misalnya, tapi juga dia tidak memberikan jawaban yang paripurna. Nah, jawaban yang paripurna ini, mungkinnya kepingan, puzzle ini, ya bagi yang tertarik, maka kadang-kadang ada orang ingin beralih ke timur gitu lah. Dan dicap berbagai macam lah, dibilang hippie lah, segala macam lah ya. Itu konteks yang lain lagi ya, tapi ya ada tendensi untuk merasa tidak puas gitu. Science give us everything, tapi kayaknya not happiness. Ada happiness, tapi bukan happiness yang permanen. Dia hanya memberi kita sebuah penundaan nestapa gitu. Dia hanya menunda-nunda duka kita. Nah, jadi untuk usaha memahami hal ihwal sebagaimana adanya, kalau kata orang India, haruslah dilakukan melalui kesadaran yang non-konseptual. Kesadaran yang tanpa prasangka, yang tanpa bias. Misalnya, kalau teman-teman pernah baca penyair-penyair Zen gitu ya, yang dari Jepang, kayak Basho misalnya. Nah, beliau kan meminta kita, ini kalau saya nggak salah ingat syairnya ya, untuk belajar pinus dari pohon pinus. Pelajarilah bambu dari pohon bambu gitu. Nah, apa maksudnya gitu kan ya? Alih-alih memaknai anjuran ini sebagai usaha mempelajari pinus dan bambu secara ilmiah gitu kan, tampaknya sih kita diminta untuk memasuki modus keberadaan pinus dan bambu itu dan berusaha memahami mereka dari sana. Jadi mau paham bambu ya jadilah bambu, bukan harfiah menjadi bambu ya, tapi kamu selamilah dia tanpa prasangka gitu loh, tanpa konsep apapun. Kayak ketika kita jalan ya, saya bayangkan para filsuf suka berjalan-jalan tuh. Kayak Nietzsche kan konon paling suka jalan-jalan tuh, sambil mikirin aforisma apa lagi yang mau gua keluarin ya, jalan-jalan. Apakah dia sadar dalam pengertian dia mengamati lingkungan sekitar ketika dia berjalan? Kayaknya enggak. Tapi apakah dia enggak sadar? Kayaknya enggak juga. Kalau enggak sadar kan dia bisa akan sangat sering terpeleset gitu kan ya. Atau apalah, keseleo gitu. Tapi juga enggak beneran sadar. Dalam artian kesadaran dia maybe ya. Kalau kita lihat kejeniusan dia, ya harusnya kesadaran dia itu sedang menyatu dengan alam sekitar itu loh. Maka dari situlah inspirasi-inspirasi bisa muncul. Nah, ini dugaan saya. Kemudian, di slide yang berikutnya, saya menulis, menurut tradisi psikologis Barat dan spiritual Timur, apa yang membuat kondisi kesadaran kita yang sekarang itu problematik? Sebenarnya cuma satu hal, yaitu unconscious
identification atau identifikasi tak sadar yang kita miliki. Nah, berhubung di masa kanak-kanak kita tidak punya kemampuan untuk merenungkan ya, mengkontemplasikan pengalaman kita sendiri. Karena toh kapasitas ini kan baru muncul di masa awal remaja kali ya. Nah, karena itu, maka dalam sebagian besar waktu kita bergantung pada pihak lain untuk membantu kita melihat dan mengetahui diri kita. Nah, akibatnya, tanpa bisa dielakkan, kita pun mulai menginternalisasikan bukan refleksi kita sendiri yang muncul secara mandiri, tapi refleksi dari dunia eksternal itu loh, dari orang-orang di luar sana, di sekitar kita. Dan kita pun mulai memahami diri kita sendiri dalam konteks bagaimana kita eksis, sebagaimana dipahami oleh pihak lain. Dengan cara ini, kita mengembangkan identitas ego berdasarkan skema skema diri dan pihak lain, I and them gitu lah. Yang terbentuk dalam hubungan paling awal ya pasti dengan orang tua kan. Skema ini kan, dualisme ini kan pertama kali muncul di hadapannya orang tua kita gitu loh. Itu yang paling primer. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa identitas sama artinya dengan menempatkan diri kita sebagai sesuatu berdasarkan relasi pihak lain dengan kita. So, apa itu identity ya? Yaitu kita place ourselves dalam sebuah relation dengan orang lain. Sebagaimana dipahami oleh orang lain itu. Nah, identifikasi ini sendiri bisa kita ibaratkan sebagai lem, semacam perekat gitu kan. Yang dengannya, yang melaluinya, kesadaran menempelkan diri pada konten kesadaran. Jadi kita punya kesadaran, tapi kesadaran juga punya konten. Nah, dua hal ini menempel. Konten kesadaran misalnya thought, pemikiran, feeling, perasaan, conviction, keyakinan, memory misalnya. Nah, dan lantas memunculkan pemikiran, inilah aku. Atau misalnya, nah itu mewakili aku. Jadi identitas adalah cara kesadaran untuk mengobjektifikasi dirinya sendiri. Ya, untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai objek. Nah, ini ibarat kita menatap cermin dan menganggap pantulan di cermin sebagai diri sejati kita. Nah, ketika kita menatap cermin kan kita tidak pernah berpikir seperti itu. Pantulan di cermin bukan saya. Tapi dalam kasus kesadaran, vis-a-vis konten kesadaran, nah kita melihat konten kesadaran dan secara otomatis selalu muncul pemikiran bahwa apa yang ada di konten itu, ya itulah saya. Gitu lah. Jadi ketika di dalam ruang psikologis itu sedang muncul atau dominan perasaan marah, maka saya bilang, saya marah. Apa kabarmu? Saya sedang marah. Gitu lah. Ibaratnya, ya itu tadi. Kalau kita bilang saya sedang marah, kita seolah-olah mengatakan pantulan di cermin adalah saya. Nah, tapi kalau kita bisa membedakan, jadi triknya itu yang saya pelajari dari guru-guru saya, bukan untuk mengeliminasi kemarahan secara total. Di fase kita yang sekarang mungkin itu hal yang mustahil. Kelak di masa depan mungkin itu terjadi, tapi di fase kita yang sekarang itu mungkin mustahil. Jadi triknya adalah untuk memahami bahwa kemarahan muncul. Itulah. Sama seperti ketika kita bercermin, kita paham ada pantulan muncul. Nah, tapi pemahaman ini tidak boleh langsung seolah-olah ada lompatan kuantum gitu kan. Oh itu pantulan, maka itu saya. Oh kemarahan muncul dalam diri saya, maka sama dengan saya sedang marah gitu. Nah, ini dua proses yang menurut teknik meditasi berbeda gitu. Harus bisa dibedakan. Dia muncul, oke lah ada perasaan tidak enak, tidak nyaman. Tapi untuk mengatakan bahwa what is your being right now,
Oh, I am angry, very angry. Saya sedang marah gitu kan. Nah, untuk langsung meloncat dari A ke B seperti itu, nah ini yang problematis. Inilah yang membuat kita menderita sebenarnya. Jadi bukan soal saya nggak boleh marah, saya akan berusaha untuk menahan agar amarah tidak muncul. Ya kadang-kadang malah jadi bumerang kan ya. Kadang-kadang malah jadi bumerang. Tapi triknya bukan itu, triknya adalah paham. Ada amarah ya, ada sensasi ini. What should I do? Gitu loh. Kira-kira gitu. Nah, identifikasi ini sendiri saya bisa katakan sebagai bentuk primitif dari pengetahuan. Saya bisa katakan ini sebagai solusi terbaik yang tersedia bagi kita semasa kanak-kanak. Mengingat masih terbatasnya kapasitas kognitif kita. Identifikasi menyeratkan bahwa pengetahuan kita tentang diri kita tidak pernah bersifat langsung, melainkan selalu dimediasi oleh memori, keyakinan, norma, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, kita menjadi objek bagi diri kita sendiri. Kita menjadi tahanan bagi pikiran kita sendiri. Dan akhirnya ya kita tercerabut dari esensi, dari jati diri kita itu loh. Jadi itulah kenapa ada Wijenana di Sanskerta, tapi juga ada yang namanya Jenana gitu loh. Nah, jenana itu ya pengetahuan yang tidak terbagi lagi. Itu pengetahuan yang tepat gitu loh. Tepat karena kamu tidak mendekati pengetahuan secara dikotomis, melainkan mendekatinya secara apa ya, integratif gitu loh. Nah, jadi tidak ada pemisahan. Ini sekian atau sekilas dari subtema kita yang pertama. Jadi kesadaran kira-kira bisa dimaknai seperti itu. Ada yang terbagi, ada yang tidak terbagi. Yang tidak terbagi adalah milik makhluk-makhluk yang tercerahkan. Yang terbagi ya milik saya misalnya. Itu kesadaran yang terbagi, yang masih sangat problematis dan lebih dari sering memunculkan duka daripada suka. Kemudian kita bisa masuk ke subtema yang kedua, yaitu tentang refleksi. Nah, refleksi ini bagi saya adalah upaya menjauh dari identifikasi. Langkah pertama, ini saya tulis di slide yang berikutnya. Langkah pertama untuk membebaskan diri kita dari penjara yang bernama identifikasi tak sadar ini adalah dengan membuatnya sadar dong, ya kan ya. Jadi agak klise tapi ya langkah pertama ya kalau lu nggak sadar, lu harus jadi sadar dong. Nah, dengan kata lain ya dengan merefleksikannya. We must reflect upon it gitu loh. Nah, di sini ada 3 level metode reflektif yang bisa dipakai. Ini bisa dilihat di 3 slide berikutnya ya. Yang pertama adalah refleksi konseptual, yang kedua adalah refleksi fenomenologis, dan yang ketiga adalah pengamatan yang reflektif. Nah, kita bisa masuk ke yang pertama. Di sini saya menulis, sebagian besar dari kita merefleksikan pengalaman kita dengan cara memikirkannya, yakni dengan memakai aneka konsep dan aneka teori untuk menjelaskan dan menganalisis apa yang sedang terjadi. Nah, di sini konsep jadi penting. Karena apa? Karena dia membantu kita keluar dari identifikasi tak sadar kita, sehingga kita bisa melihat pengalaman dalam perspektif yang baru. Jadi konsep itu penting. In the end dia tidak sempurna, tapi pada poin paling awal dia penting. Misal yang paling gampang aja. Konsep utama dalam Buddhisme itu Cattari Arya Sacani, 4 kebenaran Arya. Hidup itu penderitaan, segala macam ya. 4 kebenaran Arya bisa kita bilang sebagai sebuah konsep untuk membantu kita menyadari
the nature, the cause, dan the medicine. Gitu loh. Jadi ada hakikat duka. Apa sih sifat dasar duka itu? Sebabnya apa sih? Gitu. Dan ada penawarnya nggak? Oh ya ada. Apa? Solusinya apa? Gitu. Remedinya apa? Kalau enggak, ya kita mengalami duka. Padahal kita nggak paham. Tanpa disadari ya duka tetap ada. Tapi kita nggak paham. Kita nggak bisa menjalin kontak dengan dia dengan cara yang lebih konstruktif gitu loh. Tapi melalui 4 kebenaran Arya, misalnya kebenaran pertama bahwa hidup ini berhakikat duka, ya kita paham gitu loh. Ketika kita misalnya menderita apapun itu, kita akan, oh ya memang beginilah dunia. Kata Sakyamuni ya beginilah dunia, saya mau apa lagi? Memang di dunia yang saya hidupi ini ya, memang nature-nya seperti itu. Semua duka adalah duka dan semua suka adalah duka yang tertunda kalau kata Buddha. Jadi ujung-ujungnya ya semua akan menjadi duka gitu loh. Nah, dan dia ada sebabnya misalnya. Dan dia ada penawarnya agar kita nggak pesimis banget ya. Jadi hidup yang fana ini ternyata ada loh jalan keluarnya gitu loh. So kan kita lebih optimis. Kita sadar gitu loh. Kita nggak lagi menerima duka dengan cara yang misalnya reaktif. Misalkan saya lihat orang tua saya ya, tiap kali menerima sesuatu yang apa ya, nestapa, sebuah kemalangan, ya mereka mengomel, mencak-mencak, sumpah serapah. Dan kalau saya tidak punya sumber pengetahuan lain, ya maka kan pola kebiasaan mereka itu yang akan saya internalisasikan. Menjadi cara saya merespons tiap kali ada kemalangan. Misalkan ada kemalangan menimpa mama saya dan dia punya habit menyalahkan orang lain. Maka saya juga akan mendevelop habit yang demikian. Karena saya mengidentify diri saya dengan dia. Tapi dengan sebuah konsep, misalnya 4 kebenaran Arya, saya jadi paham bahwa ngapain saya nyalain orang lain, memang ya hakikat hidup seperti ini. Kayak saya menjulurkan tangan ke api, terus tangan saya terbakar ya, terus saya nyalain api. Kan saya bego ya, ngapain saya nyalain api? Hakikat api ya memang panas. Saya julurin tangannya, tangan terbakar dong. Jadi kira-kira seperti itu. Refleksi konseptual dengan demikian memberi kita gambaran umum tentang di mana posisi kita sekarang dan strategi macam apa yang perlu dijalankan. Tapi konsep tidak membantu kita dalam berhubungan dengan hakikat keberadaan kita secara langsung. Yang namanya konsep toh ya, dia kan mediator. So, konseptualisasi dan analisis dengan kata lain berpikir dan berbicara tentang pengalaman itu pada akhirnya saya rasa mesti memberi jalan pada pendekatan sebuah approach yang lebih profound, yang lebih mendalam. Nah, approach inilah yang kita namakan sebagai refleksi fenomenologis. Nah, itu ada di slide yang berikutnya. Saya menulis bahwa refleksi fenomenologis adalah usaha mengesampingkan asumsi-asumsi konseptual dalam rangka menjelajahi pengalaman dengan cara yang lebih segar dan dengan cara yang lebih longgar. Nah, di sini, dalam konteks ini, aktivitas mengalami itu sendiri, ya, the act of experiencing itself itu menjadi our guide, pemandu kita. Dia memandu kita menyibak arah-arah bagi perubahan. Nah, dengan menunggu secara sabar respons dan pandangan yang muncul dari pengalaman itu sendiri. Alih-alih dari kita bersandar pada skema kognitif. Karena kan kalau kita skema kognitif, konsep berarti kan dia rigid. Dia penuh kontrol, dia penuh prediksi. Kalau kita berpaling ke pendekatan fenomenologis, nah kita ya sepenuhnya put our trust di pengalaman. Ya, semua orang mengalami gitu, tapi apakah itu beneran pengalaman atau cuma sensasi yang vulgar gitu, sensasi fisik yang vulgar. Jadi di sini ketika saya mengatakan pengalaman atau mengalami, saya memaknanya dengan cara yang lebih
fenomenologis ya, dengan cara yang lebih, katakanlah lebih filosofis. Bukan saya makan terus saya kenyang, oh ya saya mengalami kenyang. Bukan seperti itu, tapi sesuatu yang lebih dalam. Nah misalkan saya punya rasa sesak di dada nih. Pada awalnya mungkin saya mendefinisikannya sebagai anxiety, sebuah kecemasan. Kemudian dalam refleksi yang lebih lanjut, rasa sesak ini, ya rasa sesak yang sama ini, saya memahaminya sebagai ketidakberdayaan, hopelessness, gitu. Jadi sebenarnya anxiety saya, angst saya itu adalah semacam hopelessness. Nah kalau saya refleksi lebih lanjut lagi, ternyata ini ada hubungannya dengan sebuah kondisi uncertainty gitu loh. Sejenis ketidakpastian, misalnya saya ini dicintai nggak ya sama orang-orang gitu loh. Nah, so ternyata akar dari semua itu ya kebimbangan itu, saya layak dicintai nggak ya? Apakah saya worthy gitu loh of your love misalnya. Nah, jadi ketika sesuatu yang awalnya kita diagnosis sebagai anxiety pelan-pelan menyibak jati dirinya, nah, maka kita akan merasa terancam. Waduh, anxiety, minum obat ya, Prozac gitu kan ya. Maybe kita akan mulai merasakan semacam compassion pada diri sendiri. Karena ternyata akar dari semua akar, alih-alih sesuatu yang sifatnya abstrak ya ternyata jatuhnya cuma di pertanyaan yang simpel itu. Saya layak dicintai apa enggak gitu. Nah, ketika ada pertanyaan, ada problema yang solid, yang konkret, dan kita mulai bergerak untuk menjawabnya, dan in the end kita bisa menjawab, ya saya layak dicintai kok. Minimal kalau nggak sama orang lainnya, sama diri saya sendiri dulu deh gitu. Nah dari situ kan otomatis muncul compassion, muncullah yang namanya self love gitu loh. Yang tentu harus kita bedakan dengan selfishness. Ini kan dua hal yang berbeda. Jadi tidak boleh dicampur adukan. Nah, jadi ini yang saya bayangkan sebagai fenomenologis. Jenis refleksi yang bahkan lebih subtil lagi. Nah, itu terjadi pada tahap awal meditasi mindfulness. Perhatikan langkah kakimu, perhatikan nafasmu, perhatikan tiap suapan nasi ke dalam mulutmu. Nah, itu bahkan lebih subtil lagi. Ini adalah sebuah jenis refleksi ketika kita diminta untuk sekedar menyadari laju ya pergerakan dari arus pikiran tanpa mempertimbangkan konten pengalaman tertentu yang muncul. Nah, dalam pendekatan ini gap atau jarak antara pengamat dan yang diamati itu akan semakin menyempit dan menyempit dan menyempit karena di sini tidak ada usaha apapun untuk melakukan pemahaman, untuk melakukan penyibakan, untuk melakukan penyampaian, atau usaha untuk menciptakan sebuah resolusi. Di sini kita hanya sekedar mengamati gitu. Nah, ini saya tulis di slide yang berikutnya. Apabila refleksi fenomenologis adalah usaha untuk mencari makna, untuk mencari pemahaman, dan untuk mencari sebuah arah yang baru, maka meditasi itu bagi saya adalah jalan yang bahkan lebih radikal lagi. Karena apa? Karena ia berusaha melonggarkan, ya, loosen up gitu kan, kecondongan kita untuk terjebak dalam aneka dimensi perasaan, dimensi pemikiran, dimensi identifikasi, dan lain sebagainya. Karena apa ya? Karena dalam konteks meditasi, usaha untuk memahami, menyibak, dan sebagainya itu berisiko, dia punya risiko untuk menginterupsi proses pembebasan kita dari identifikasi kita dengan keadaan pikiran itu lah. So, usaha meditasi arahkan perhatian kita pada proses berpikir itu sendiri. Nah,
akan membuat kita mampu membedakan antara konten kesadaran dan kesadaran itu sendiri. Ibaratnya adalah konten kesadaran itu bayangkan sebagai awan yang berarak di angkasa. Sedangkan kesadaran boleh kita bayangkan sebagai cakrawala angkasa itu sendiri. Jadi konten adalah cloud, ya. Kesadaran kamu adalah si horizon itu sendiri, gitu loh. Nah, usaha membebaskan diri kita dari identifikasi yang tak sadar akan memungkinkan kita untuk memasuki sebuah kesadaran yang murni, yang bebas dari jebakan pemikiran dan emosi, gitu loh. Nah, saya kira pun Heidegger, saya banyak kutip karena saya belakangan lagi kebetulan membaca beliau, gitu loh. Ketika being dicerabut dari landasannya dan kita taruh dia di hadapan kita, gitu ya, sebagai objek. Dan saya baru tahu bahwa objek itu berasal dari bahasa Latin kalau nggak salah, objectum, harfiahnya sesuatu yang ditaruh di hadapan. Jadi ibaratnya sebagai obstacle gitu loh. Kamu taruh dia agar bisa diamati, tapi kalau kamu taruh dia dan kamu lupa ya menyingkirkan dia, ya dia jadi halangan. Karena dia ada sesuatu yang berada di hadapan kamu dan ya kalau kamu mau maju kan terhalangi dong. Orang dia sesuatu yang kamu taruh di hadapanmu kok. Gitu loh. Jadi saya mau melihat lukisan, saya taruh di hadapan saya amati. Tapi nggak mungkin saya nggak singkirkan dong. Nanti kalau saya jalan kan saya koyak kanvasnya, misalnya seperti itu. Ya, jadi inilah kita bisa bayangkan sebagai konten kesadaran versus kesadaran itu sendiri. Ya, bedakan awan dan cakrawala itu sendiri gitu loh. Nah di situ kita mulai bisa menghargai pentingnya teknik meditasi untuk mengarahkan perhatian kita, fokus kita pada proses berpikir itu sendiri. Bukan pada kontennya loh, tapi pada prosesnya. Makanya ketika kita bernapas, dikatakan, diajarkan, saya bernapas, ada udara, sensasi udara masuk, ada sensasi udara keluar. Terus kita ulangi lagi ya, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Terus 10 detik kemudian motor lewat di depan rumah, ngeng. Alih-alih merasa terganggu, aduh motor sialan ganggu saya meditasi. Nah itu salah. Yang benar adalah ngeng, oke, motor lewat, ada motor lewat. Dan karena motor lewat, hitungan saya terganggu nih. Oke, ulang lagi dari awal, kembali lagi. Jadi bukan, hitung-hitung napas itu bukan kayak kita UAS, nggak lulus, remedial. Ah, sialan, ulang lagi dari awal, pakai C nih. Jadi pernapasan itu bukan ujian paket C ya, dia itu ya sebuah proses aja. Ada interupsi, saya bernapas meditasi, ada lalat nguing di telinga kanan saya. Ya udah ada lalat, bukan aduh saya udah mau pencerahan diganggu lalat. Nah kalau begitu kita komentarnya ya berarti mentality kita, approach kita dari awal sudah salah. Ada lalat, oh ya udah ada lalat gitu loh. Berarti sekarang tanpa bisa dielakkan, apa yang terjadi adalah fokus dan perhatian saya sudah bergeser dari pernapasan ke lalat. Ya udah lalatnya pergi, wah balik lagi ke napas. Gitu. Jadi hanya sekedar mengamati, tidak berkomentar. Ah lalat sialan, ah klakson sialan. Aduh panas banget nih, coba rada dingin dikit. Pasti saya lebih pol meditasinya, ya nggak seperti itu. Kalau panas maka sadari, oke, saya berkeringat dan ini membuat tidak nyaman dan ini membuat pernapasan saya terganggu. Ya udah gitu loh. Saya akan coba lagi. Nah, kita lihat bagaimana pikiran itu melaju, loncat ke sana kemari, bagaimana kita selalu mengomentari tiap-tiap gagasan-gagasan yang menjadi batu loncatan itu. Nah, disitulah sebenarnya pengertian dari shamatha, meditasi konsentrasi. Kira-kira begitu. Di slide yang berikutnya saya menulis
dalam tradisi Tibet, nah, karena saya memang kebetulan belajarnya dari tradisi itu, maka saya akan lebih berat ke situ. Karena ini yang saya kuasai. Saya nggak bilang ini yang paling benar ya, tapi karena ini yang saya kuasai. Dalam tradisi Buddhisme Tibet, ada 2 jenis keadaan pikiran. Yang pertama itu disebut sebagai Sem, bahasa Tibetnya. Sem ini merujuk pada pemikiran konseptual yang punya kecondongan untuk memisahkan dan membedakan segala sesuatu. Nah, pikiran yang jenis kedua itu disebut sebagai Rigpa. Nah, Rigpa ini merujuk pada kesadaran murni yang bebas dari dualisme. Jadi, orang Tibet membagi keadaan pikiran sebagai 2. Ada mind atau thought yang sifatnya adalah Sem, ada yang sifatnya Rigpa. Nah, Rigpa ini non-dualistik. Non-dualistik artinya apa? Dia tidak berarti lenyapnya ego. Boom, gitu loh. Tidak ada saya yang sedang ngapa-ngapain. Bukan. Sebaliknya, Rigpa ini, non-dualisme ini, adalah sebuah kondisi keterbangunan, awakening, yang alamiah, dan yang mencakupi segalanya. Ibarat ruang, gitu. Jadi, ketika ditanya apakah itu ketuhanan dalam Buddhisme, ya beberapa tradisi Tibet menyebut istilah ketuhanan itu sebagai Rigpa. Kondisi paling ultimate. Jadi bukan sebuah sosok atau persona, tapi ya sebuah keadaan pikiran. Ketika dari Sem kamu bisa menuju Rigpa, non-dualisme ya itu kalau memang ada Tuhan ya itu Tuhan gitu. Nah itu kata orang di tradisi Tibet, di non-dualisme. Ego tidak lenyap tapi malah ada di mana-mana. Kita bayangkan ego lenyap kan karena kita selalu membayangkan ego itu hanya terkurung di badan kita. So kalau di badan ini kita sudah nggak mengidentifikasi si badan ini dengan seorang yang bernama Stanley misalnya, ya udah ego lenyap, saya linglung, saya jadi gila. Nah, kata orang Timur enggak gitu. Karena kamu pada hakikatnya itu sebenarnya terconnected, interdependent sama semua semesta beserta penghuninya, ya maka pembebasan si diri ini dari raga fisikmu, dari nomina-nomina, label-label yang disematkan pada tubuh fisik ini, itu tidak berarti lenyapnya ego. Justru pembebasan ego gitu. Karena kan tubuh itu, kalau kata orang Timur, sebuah penjara gitu. Dia adalah penjara dan kita, tujuan akhir kita yang membebaskan si diri kita ini, yang hakiki ini, dari penjara ini. Bukan agar dia lenyap, tapi ya memang agar dia bebas aja. Dia bebas dan menyatu kembali dengan the whole being gitu, dengan kosmos gitu kan. Itu kira-kira subtema yang kedua tentang refleksi. Jadi kita harus refleksi gitu loh. Tidak boleh hanya hidup dengan identifikasi. Karena identifikasi itu yang nggak sadar gitu loh. Tapi kalau refleksi, kita mulai merenungkan. Kenapa A ya? Kenapa B gitu loh. Kenapa C. Kemudian kita bisa masuk ke subtema kita yang ketiga, sekaligus yang terakhir. Saya menulis di sini bahwa sebelum kita terbiasa dengan refleksi, kita akan selalu teridentifikasi dengan pemikiran, dengan keyakinan, dengan memori, dengan perasaan yang terus muncul secara konstan dalam kesadaran. Dan identifikasi ini akan terus mengurung kita dalam pikiran yang terkondisi. Nah, melalui refleksi, kita bisa jaga jarak sejenak ya, menjauh sejenak, dan mengamati si identifikasi ini. Dan pada akhirnya untuk membebaskan diri kita dari dia. Nah, tapi ya
eventually sepanjang atau selama kita masih dalam kondisi refleksi, sebenarnya kita masih tetap dalam kondisi vijnana itu, kesadaran yang terbagi. Kita sadar tapi masih terbagi. So langkah selanjutnya yang harus dilakukan, ya tentu kita harus pada satu titik di masa depan, kita juga harus bisa melampaui refleksi dan menyatu dengan pengalaman. Misalnya konkretnya adalah dengan tidak bereaksi terhadap dia. Reaksi itu kalau kata Buddhis cuma ada dua. Kamu melekat, attach pada X, atau kamu menolak, melawan X. Dua doang. Nah, kita harus menghindari sifat reaktif seperti itu, sifat responsif seperti itu, dan sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah berdiam di dalam stillness, berdiam di dalam keheningan yang menjadi sumber dari semua pengalaman. Nah, fase ketiga ini, kan ada dua fase sebelumnya ya, fase identifikasi kita yang nggak sadar. Jadi kenapa saya pemarah ya, ternyata mama saya pemarah, saya cuma belajar dari dia. Nah, itu fase unconscious identification. Fase yang kedua adalah refleksi sadar. Saya mulai paham gitu loh. Oh, ada yang namanya sosialisasi loh. Saya belajar sosiologi, belajar psikologi, saya jadi paham, oh ternyata ini yang terjadi pada saya. Nah, fase yang ketiga, fase pelampauan refleksi, ini akan membuat kita menyadari ketidaksadaran kita. So, di fase kedua, kita hanya sekedar sadar apa yang terjadi. Tapi kita belum bisa menembus unconsciousness kita. Gitu loh. Jadi, kita punya dua level itu kan ya. Level yang lebih dominan dalam manusia kan konon ketidaksadaran. Konon kita hanya memakai otak kita sekian persen ya. Konon kita hanya potensi optimalnya sekian persen. Nah, yang majority ini kan nggak sadar. Kita bahkan nggak tahu dia ada. Nah, di fase ketiga ini kita bisa mulai menyadari dan tahu bahwa ada loh yang namanya ketaksadaran. Dan faktanya ya memang inilah tujuan utama dari meditasi. Meditasi tidak meminta kita untuk sekedar jadi pengamat fenomena belaka, tapi juga jadi peserta sebenarnya. Jadi jika ada kesan bahwa meditasi hanya meminta kita mengamati, nggak terlalu akurat sebenarnya. Karena kita juga diminta untuk jadi peserta. Bukan peserta yang pasif ya, melainkan peserta yang sadar dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan. Jadi kita diminta untuk mengamati. Tapi tidak lantas berarti kita diminta untuk mendetach, memutus diri kita dengan dunia. Nah, ini kan dua hal yang berbeda lagi. Cuman kadang orang suka salah paham gitu. Nah, dalam konteks ini, kesadaran kita yang awalnya terbagi, vijnana itu, perlahan-lahan akan berubah menjadi sebuah pure presence atau sebuah kehadiran yang murni. Nah, kalau misalnya kita berargumen meditasi hanya mengamati, berarti kita nggak hadir dong. Gitu loh. Kalau memang ada ring tinju, kita hanya nonton di bangku penonton, kita kan nggak hadir. Hadir ya kalau kita beneran hadir gitu loh. Tidak hanya sebagai penonton, tapi kalau bisa ikut gelut di dalam gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya meditasi di fase awal mengamati, tapi tujuan akhirnya ya agar kita hadir. Benar-benar hadir gitu. Nah, maka di slide berikutnya, saya menulis bahwa dari semua filsuf di barat, mungkin hanya Heidegger dan Merleau-Ponty yang mengakui sebuah moda kesadaran yang melampaui subjek objek. Saya baca Heidegger bicara tentang Gelassenheit gitu loh, letting be. Biarkan. Nah, kalau saya baca-baca kayaknya ya, kalau saya nggak salah tangkap, ini kok kayaknya mirip dengan konsep Buddhis tentang suchness, dasness, kedemikianan. Nah, dasness ini kan sinonim emptiness. Jadi kedemikianan, kesunyataan gitu loh. Ya demikian. Apa? Ya demikian, misalnya gitu loh. So letting be itu adalah membiarkan sesuatu itu sebagaimana adanya. Tidak dicemari konsep.
tidak dicemari pembagian dikotomis gitu loh. Tapi ya udah, biarkan dia sebagaimana adanya. Kamu yang menyatu sama dia, bukan kamu cabut dia dari keberadaan dia, ya. Terus kamu ciptakan sebuah konsep, sebuah gambaran mental untuk memahami dia. Karena kalau seperti itu, kamu memahami dia melalui mediator, konsep. Kamu tidak memahami dia melalui dia langsung, dalam diri dia yang langsung, tapi melalui sesuatu. Kira-kira seperti itu. Dan Pongti sendiri juga bicara tentang sebuah refleksi yang lebih tinggi, di mana tidak ada lagi pembedaan antara subjek yang melihat dan objek yang dilihat. Jadi kalau saya renungkan ya, eksistensialisme itu sebenarnya akrab sekali dengan filsafat India, dengan Buddhisme terutama. Nah, jadi ini sebuah perjumpaan yang menarik, dan bagi teman-teman yang tertarik harusnya bisa dikejar lebih jauh pertemuan ini gitu loh. Karena kita selalu membayangkan sebuah clash ya, pertempuran peradaban antara barat dan timur. Dan ada beberapa cabang filsafat di mana beberapa arus, apalagi ini ya, Heidegger terutama, dia tarik langsung dari zaman Yunani kan ya. Dan kita tahu orang Yunani dulu kan punya sebuah rute, baik rute dagang maupun rute jalur pengetahuan dengan India gitu loh. Itu kan bisa terkoneksi melalui Asia Tengah loh. Nah, jadi kita bisa bayangkan apa yang dulu dipelajari Parmenides dan kawan-kawannya, mungkin guru-guru India juga belajar hal yang sama. Ada pertukaran itu. Kenapa enggak gitu loh. Tapi anyway, kesadaran non-dualistik yang seperti ini, ya Gelassenheit itu, atau kesenyataan itu, ini bisa diistilahkan sebagai kesadaran yang objectless, tanpa objek. Nah, tanpa sesuatu yang menghalangi di hadapan, ya, dari kata objektum itu kan. Nah, kesadaran ini bisa digambarkan oleh kualitas-kualitas, ini kalau saya kutip teks ya, kedalaman, kejernihan, keluasan, segala macam. Nah, kita hanya perlu berdiam dalam kejernihan dari sebuah kesadaran yang terbuka ini. Jadi tidak perlu secara sadar direnungkan, dalam artian dikonseptualisasikan atau dianalisis. Tapi ya kita hanya sekedar perlu berdiam di dalamnya. Sebuah kesadaran kita yang terbuka, ya, yang bangun, awakened, tanpa usaha apapun untuk mengubah ataupun untuk memalsukan pengalaman kita. Nah, maksud saya di sini adalah ada sebuah immediate knowledge, ada sebuah immediate recognition, ya. Nah, dan di sini persepsi menjadi jernih dan tajam karena dia tidak lagi dibaluti konsep gitu loh. Konsep sebagai sesuatu yang menyelubungi. Nah, jadi dunia sekitar kita akhirnya tidak akan lagi dianggap sebagai terpisah dari kesadaran. Selama ini kan kita membayangkannya seperti itu. Ya. Cogito ergo sum gitu loh. I think therefore I am. Saya berusaha merenungkan apakah dunia di sekitar saya adalah mimpi ya. Apakah saya sedang berpikir di dalam mimpi saya? Saya nggak tahu gitu loh. Yang saya bisa pastikan adalah cuman saya berpikir. Si Cogito ini sedang berpikir gitu loh. Maka I am, saya ada. Nah, dari prinsip itu kan muncul sebuah gap Cartesian gitu kayaknya. Nah, alih-alih berpikir seperti itu, nah, alih-alih menganggap kesadaran sebagai sesuatu yang subjektif, ya, yang terpisah dari penampilan. Gitu. Penampilan luar bisa saja palsu, tapi kesadaran saya, si aku yang berpikir ini, tidak mungkin palsu. Nah, alih-alih berpikir seperti itu, kita harus bisa melihat bahwa ideally kesadaran dan apa yang tampil dalam kesadaran itu sebenarnya menyatu di ranah kehadiran. Gitu. So kalau kita benar-benar hadir, ya tidak ada
kepalsuan. Nah, di slide berikutnya saya menulis, dalam penyatuan di ranah kehadiran ini, di presence ini, persepsi dan kesadaran tidak bisa lagi diobjektifikasi oleh pikiran. Dan dia bahkan memang tidak perlu lagi diobjektifikasi, hanya agar untuk bisa dicerap. Gitu loh. Nah, kenapa ya? Karena dia sudah tidak tercerap. Kualitas pengalaman yang tidak tercerap inilah, yang tidak bisa diperceive inilah, yang dalam Buddhisme dinamakan sebagai kesunyataan. Ya, kasunyatan gitu loh. Emptiness, dustness, suchness. Kehadiran murni adalah realisasi bahwa segala sesuatu itu bersifat sunyata. Jadi dari tadi saya menyebutkan pure presence apa sih itu? Nah, saya mendefinisikannya sebagai realisasi bahwa segala sesuatu itu bersifat sunyata. Sunyata dikatakan kosong. Tapi bukan karena dia tidak punya apapun, kosong melompong kayak tong kosong gitu. Melainkan karena ia tidak bisa dipahami dengan poin-poin rujukan di luar diri dia. Kamu hanya bisa memahaminya dengan apa yang memang ada di dalam diri dia. Bukan dengan apa yang di luar diri dia. Nah, apa contoh sesuatu yang di luar diri kita? Ya konsep, teori. Itu kan sesuatu yang di luar diri dari apa yang mau kita cerap. Gitu. Nah, jadi inilah yang dikatakan sebagai kehadiran yang murni. Maka kita bisa mulai paham kenapa puisi-puisi Zen dan segala macam itu genre-genre yang sama dari geografi yang berbeda-beda, kok bisa ya menulis hal yang kesannya esoterik, kan kita suka memakai kata itu ya. Belajarlah bambu dari pohon bambu. Wah, esoterik sekali gitu. Maksud Pak Tua ini apa ya? Ya, maksudnya yaitu kesunyataan. Kamu belajar bambu tanpa beneran mengkonseptualisasikan bambu gitu. Saya pun nggak tahu sih caranya ya. Saya hanya tahu bahwa saya diajarkan itu bisa dilakukan. Maka saya berusaha untuk membagi pengetahuan ini. Tapi apakah saya bisa belajar bambu dari bambu? Saya belum sih. Jadi, tapi kemungkinan yang ditawarkan oleh teks-teks klasik itu memberi saya sebuah harapan. Nah, harapan ini yang mungkin ingin saya bagi gitu. Jadi tujuan kelas ini yang mungkin ya berbagi harapan itu. Jadi saya tidak bicara seperti Zarathustra di pucuk gunung ya, sebagai superhuman, tapi ya sebagai sesama pelajar yang ingin membagi apa kemungkinan, potensi dan harapan yang disampaikan oleh suara-suara bijak di masa lampau itu. Nah, dan dalam pengertian ini, kesunyataan, ini ada di slide berikutnya, kesunyataan bukan atribut dari kesadaran, dari tampilan, dari keberadaan, melainkan transparansi dari kesadaran, tampilan, keberadaan. Jadi bukan atribut. Nah, tapi transparansi. Ketika apa? Ketika si kesadaran ini, tampilan ini, dan si keberadaan ini dipahami dalam kehadiran murninya yang melampaui dikotomi subjek-objek. Nah, jadi bagi saya berkebalikan dengan aksi reflection, the act of reflection. Kehadiran murni adalah semacam keterlibatan yang intim tanpa aktivitas apapun ya selain kecuali kehadiran itu sendiri. Kamu lagi ngapain? Saya lagi hadir gitu loh. Kan kita hadir kan kayaknya cuma hadir gitu kan. Bayangkan absensi kelas di sekolah atau di bangku kuliah. Stanley hadir Bu, saya hadir gitu loh. Kita selalu membayangkannya seperti itu, dan dengan demikian kehadiran itu sendiri selalu berkonotasi pasif. Nah, ini juga sebuah pemikiran yang keliru, karena ketika kehadiran dia maknai dengan tepat, dia tidak pasif kayak Stanley hadir Bu gitu, tapi dia menuntut keaktifan, dia menuntut aktivitas, dia menuntut kamu untuk proaktif, untuk beneran mengkonek diri kita dengan dunia di sekitar kita. Susah sekali. Jadi paradoks Zen ya,
atau Buddhisme secara umum kan memang seperti itu kan ya. Hal yang paling gampang kok malah diasumsikan sebagai yang malah paling susah. Tinggal hadir doang kok, tinggal datang kan. Bukan gitu lah. Yang hadir yang kita maksud selama ini secara umum itu kehadiran fisik belaka, bukan kehadiran diri kita secara utuh. Jadi bukan diri, tapi hanya raga gitu lah. Nah, jadi hadir itu susah, harus proaktif gitu loh, tidak mungkin pasif. Nah, dalam kondisi ini saya ada di bab si slide terakhir. Dalam kondisi yang demikian, yang bisa kita istilahkan sebagai non-meditation, ya, kita tidak perlu lagi membedakan antara pikiran konseptual, ya, konten kesadaran, dengan kesadaran itu sendiri. Karena sekarang yang ada ya cuman keterbangunan itu, kehadiran itu, awakening, Buddha gitu loh. Both, I awake gitu kan. Nah, dengan kata lain, kita benar-benar bangun dan hadir dalam pemikiran, perasaan, dan persepsi. Ketika semua ini muncul dalam diri kita. So ketika perasaan muncul, ya kita hadir di dalamnya. Kita bangun dan hadir tanpa memisahkan diri dari apapun yang muncul. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan kita yang berikutnya. Karena ketika kita menapaki jalan ini lebih lanjut, ada sebuah sistem yang lebih kompleks ya, yang kita kenal secara umum sebagai Tantra. Nah, kita bisa sedikit menyinggung tentang apa sih sistem filosofi dari Tantra ini. Nah, karena basically dia sedang men-tackle isu ini gitu loh. Bagaimana hadir dalam amarah? Coba gimana caranya hadir dalam amarah gitu loh. Bagaimana hadir dalam emosi-emosi kita. Karena kalau kita marah kan, saya kan hadir dalam amarah. Terus saya tahu saya marah kok. Tapi ternyata kita nggak bisa dibilang beneran hadir loh. Karena kalau lu hadir, lu nggak mungkin diperbudak oleh amarah. Tapi ketika kita marah kan kita seolah-olah diperbudak oleh si emosi tertentu itu. Nah, jadi demikian kira-kira topik kita dalam kesempatan kali ini. Saya memberinya judul kesadaran dan saya membaginya menjadi kesadaran itu sendiri, menjadi refleksi, dan bagaimana kamu hadir secara murni di dalam relasimu dengan dunia ini. Kira-kira seperti itu. Tujuannya ya tidak lain tidak bukan untuk memetakan mungkin bahwa beberapa hal yang kita taken for granted ya sebagai common sense ternyata tidak seperti itu gitu loh. Jadi semoga ini adalah sebuah paparan yang bisa menjernihkan beberapa hal yang sebelumnya tidak jernih, dan untuk lebih jernih lagi mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi berikutnya, dan ini saya serahkan ke Mbak Ismi ya. Oke, akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Teman-teman juga di sini kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, boleh diketik di kolom chat atau unmute saja langsung utarakan pertanyaannya kepada Stanley ya. Nah, saya akan coba bacakan. Pertama ada dari Kak Diki Surya. Selamat malam Kak Stanley, boleh lebih dijabarkan lagi karena takut ada miskonsepsi dari apa yang saya dengar. Apakah keberadaan ego dapat dikatakan sebagai Atman atau Atta? Jika iya, lalu apakah pembebasan ego dapat dikatakan sebagai Anatman? Mungkin bisa dijawab, Kak Sandy? Memahami dan meyakini bahwa ada sebuah aku, ego atau diri yang kekal, itu dalam tradisi filsafat di India dikenal sebagai Atman. Jadi kalau kamu penganut Atman ya kamu mengakui bahwa di dalam diri kamu dan di dalam diri tiap makhluk itu ada sebuah entitas
yang meskipun tubuh kamu hancur, mati, si entitas ini akan tetap lanjut. Nah, dari situlah muncul konsep reinkarnasi segala macam. Karena dia adalah gudang penyimpan karma dan lain sebagainya. Shakyamuni, beliau tidak sepakat. Jadi beliau muncul sebagai reaksi atas tradisi yang ada saat itu. Beliau mengomentari dan mendefinisikan jalan beliau sendiri. Jalan itu kita kenal sebagai Anatman. Nah, di dalam jalan ini, apa yang kita kira adalah kekal, itu sebenarnya ya tidak kekal. Itu hanya berasal dari pandangan kita yang keliru. Jadi, apakah pembebasan ego itu dikatakan sebagai anatman? Pembebasan di sini bukan pembebasan fisik ya, kayak kita membebaskan burung dari sangkarnya gitu loh. Tidak seperti itu. Tapi ketika kita terbebas ya dari sebuah pandangan yang keliru, bahwa diri ini kekal gitu. Karena di dalam kekekalan diri ada sebuah dunia yang dipersempit sampai hanya menjadi ya kamu doang. Jadi seolah-olah saya adalah pusat semesta gitu loh. Pikiran saya ya kalau saya pikir A ya maka dunia harus A gitu kan. Kalau saya pikir B ya maka dunia harus B. Nah, kalau apa yang terjadi di dunia tidak sesuai dengan ekspektasi saya, maka ya dunia yang salah dong gitu loh. Gak mungkin saya salah gitu kan ya. Nah, keengganan untuk menyalahkan diri inilah, meskipun kadang-kadang misalnya kita jadi masokis gitu loh. Oh, ada orang yang self blaming segala macam atau dia masokis. Berarti dia berusaha menghancurkan ego dia dong. Itu kan pertanyaan yang sahih. Tapi jawabannya itu bukan upaya menghancurkan ego. Itu justru adalah sisi lain dari ego yang keras gitu loh. Jadi sadisme ya, kekerasan pada orang lain maupun masokisme, kekerasan internal diarahkan pada diri sendiri. Ya kan sama aja sebenarnya. Kamu membayangkan ada sebuah ego. Ya, ada sebuah ego yang terluka gitu loh. Kalau dalam sadisme kan karena saya dilukai atau apa ya saya ingin melukai kan. Kalau dalam masokisme ya karena saya terluka ya udah sekalian aja hantam kromo mungkin ya. Hantam kromo aja lah, saya mau lebih lanjut menghancurkan diri ini gitu loh. Tapi kan basis pemikirannya sama. Keduanya sama-sama berasumsi bahwa ada sebuah diri yang terlibat, yang konkret, yang solid, yang nyata, yang memang harus diutak-atik, yang memang harus sesuatu yang dilakukan terhadap dia. Entah dia harus mengekspresikan violence ke pihak luar, atau dia directed it toward himself or herself gitu loh. Sama aja kan. Karena asumsinya ada ego itu. Nah, ego itu sendiri beneran ada nggak sih? Jadi pertanyaan Buddha cuma itu. Entah kamu sadisme atau penganut masokisme, kamu selalu blaming orang lain atau sebenarnya kamu blaming yourself, ego itu ada nggak sebenarnya kata Buddha gitu doang pertanyaan beliau. Karena kalau kita bisa menjawab itu, ya semua pertanyaan lanjutannya ya tidak akan relevan sebenarnya. Nah, Buddha menjawabnya nggak ada. Ada tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Dia ada di level konvensi, tapi tidak ada di level yang nyata. Konvensi kayak uang. Nah, ego itu kayak uang. Ya, kita pikir dia real, ya dia real. Gitu loh. Tapi ketika dia sudah tidak real, tidak ada lagi konvensi, ya uangnya bukan uang lagi lah. Uangnya jadi lembaran kertas yang tidak ada harganya kan ya. Dia kan tidak punya nilai real. Di dalam dirinya sendiri kan dia kertas gitu. Tidak ada maknanya. Dan ketika kita menganggapnya real, kita bisa membunuh demi uang. Kita bisa berkhianat demi uang. Kita bisa melakukan segala kejahatan dan kekejian demi uang. Nah, apakah itu tidak real? Tindakannya real. Karena apa ya? Karena uang itu sendiri dikonsepsikan real gitu. Jadi terlepas dari saya bilang kan cuma kertas, jangan disimpan lah. Kasih saya aja misalnya kan. Kan benar cuma kertas. Cuma ya karena itu konvensi, semua orang memikirkan itu sebagai valuable ya. Valuable dong. Valuable. Nah, ego juga sama. Aku juga sama. Dipikirkan sebagai nyata, ya
tentu ada impact-nya. Gitu loh. Dipikirkan sebagai nyata tidak berarti kita menipu-nipu diri sendiri. Tapi ya kita sekedar mengikuti logika dari konvensi yang kita diami. Dunia sosial kan cuma imajinasi kan ya. Kan kita mengimajinasikan tatanan segala macam gitu loh. Semut dan lebah kan tidak punya kehidupan sosial tapi kan tidak punya imajinasi sosial. Kehidupan sipil versus kehidupan militer, ada politik, ada ekonomi, ada kebudayaan. Mana ada makhluk lain selain manusia yang berpikir seperti itu. So, society ya cuma imajinasi kita. To make our life easier gitu loh. Dan di dalamnya ada ego, ada aku. Again, apa tujuannya? Make our life easier gitu loh. Tapi kalau kita mencengkram itu dan menganggapnya sebagai kebenaran yang hakiki, nah di situ kita keliru. Gitu loh. Dan kerangka konsep itulah yang mau dibongkar. Dan ketika itu dibongkar, ya maka pembebasan ego bisa kita capai. Dan ketika kita paham bahwa ego itu ternyata kayak uang, gitu. Ketika dia berhenti dibayangkan ada, ya dia nggak ada. Kertasnya masih ada kan ya? Kan aku nggak bilang ketika uang dibayangkan tak ada, uang lenyap. Tidak. Uangnya masih ada, kertas. Tapi ya udah. How you perceive it sudah beda. Sebelum dan sesudah gitu loh. Di dunia post apokaliptik kan kayak nggak ada yang mau pakai uang kan ya. Masih mending mata uang masih mending rokok, currency. Rokok bisa diisep, uang mau diapain coba? Dilipat-lipat jadikan kapal, pesawat terbang gitu ya, dimain-mainin, digumpal-gumpalin, ditimpukin ke kepala orang, kan paling gitu doang. Dia nggak punya nilai apapun, masih mending rokok misalnya, atau sembako lah, sesuatu yang punya nilai di dalam dirinya sendiri, nilai guna gitu. Tapi uangnya ada, fisiknya ada. Nah, ego ketika dibongkar, ya egonya ada lah. Raga saya tidak lenyap. Ada, saya yang berpikir masih ada. Cuman saya tidak lagi memikirkan atau membayangkan diri saya sebagaimana dulu saya membayangkan. Nah gitu doang sebenarnya. Jadi apakah susah untuk membongkar ego ini? Ya susah lah. Lah saya aja susah membongkar keyakinan bahwa uang cuman konvensi kok. Saya masih mata duitan misalnya kan ya terhadap uang yang harusnya lebih gampang dipahami aja kita masih kadang-kadang bisa terperangkap begitu jauh dalam pandangan salah ya, apalagi terkait sesuatu yang lebih subtil seperti ego. Jadi ini sebuah upaya yang sangat susah, kira-kira gitu. Oke, Kak Diki, kalau misalnya masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan kembali. Lalu kita beralih ke pertanyaan dari Kak Sofia. Aku mau tanya, satu, jadi personal preferences sekalipun seperti jenis film atau makanan yang disukai, itu pun di-shape oleh faktor eksternal atau keluarga ya. Yang pertanyaan kedua, apakah refleksi fenomenologis sama dengan pre-thinking? Begitu. Faktor eksternal, apalagi keluarga, sebagai bagian dari sosialisasi primer kita, itu tentu saja men-shape apa yang kita bayangkan sebagai pengalaman, perasaan, dan lain sebagainya. Cuman saya mau tambahkan bahwa dia hanya bisa men-shape apa yang memang ada sebagai potensi bawaan kita. Nah, ini kan istilahnya samskara. Jadi ada kecondongan mental yang kita bawa dari kehidupan lampau bagi yang percaya reinkarnasi. Dan kalau potensi ini ya di nurture, let's say dengan sosialisasi, ya dia akan tumbuh. Gitu. Jadi ya tentu saja kalau dia tidak di nurture ya tidak akan tumbuh. Kan kita datang lahir ke dunia dari orok sampai anak sampai remaja, kita datang dengan permutasi ya, permutasi perasaan dan kecondongan yang tak terbatas. Jadi di dalam tubuh fisik saya ini ada bermiliar-miliar kemungkinan gitu. Nah, mana yang bakal mekar duluan? Mana yang bakal saya panen duluan? Mana yang bakal matang duluan? Gitu loh. Jadi apakah manusia pada dasarnya baik atau jahat? Apa? Oh, manusia kan pada dasarnya jahat misalnya, homo homini lupus gitu kan ya.
Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Ya nggak kayak gitu sih menurut saya ya, karena nggak sehitam putih itu. Nggak baik total, nggak jahat total. Kamu datang dengan kemungkinan. Nah, mana yang lebih berat? Gitu loh. Kalau sama beratnya, mana yang bakal di nurture duluan? Jadi kalau lahir di keluarga yang baik, ya kamu akan, kemungkinan kamu di nurture yang baik-baik itu ya akan lebih besar. Makanya doa kelahiran kembali itu kan, makanya semoga saya terlahir di sebuah alam di mana ada dharma. Bukan dharma artinya kitab suci Buddhis ya. Dharma itu kan dharma, kebenaran. Semoga saya lahir di sebuah alam di mana ada kebenaran. Gitu loh. Ya, jadi agar ketika saya lahir, potensi-potensi kebenaran dalam diri saya itu bisa di nurture agar tumbuh. Kalau cuma potensi doang kan ya percuma. Gitu loh. Nah, jadi di shape sih iya, tapi apakah itu determinan utama? Ya enggak juga. Tapi apakah dia penting? Ya penting sekali, tentu saja. Kemudian yang kedua, apakah refleksi fenomenologis itu sama dengan pre-thinking? Enggak sih sebenarnya. Fenomenologis itu kan lebih ke bagaimana kamu berusaha mengalami dunia tanpa konsepsi apapun. Kamu mengalaminya ya pure sebagai pengalaman gitu. Nah, ketika kondisi seperti itu bisa kamu capai, ya tentu saja kamu, hidup kamu, dan apa yang kamu alami akan lebih real gitu loh. Tentu susah sekali karena kan kita hidup didefinisikan oleh pengalaman, oleh tumpukan konsep, gagasan, apa itu cantik. Cantik kan banyak definisinya ya. Bagi orang Samoa makin gede makin cantik. Bagi kita yang ke barat-baratan makin langsing makin cantik misalnya gitu. Rambut lurus ada yang bilang cakep, ada yang bilang yang ikal cakep, ya segala macam. Kulit terang, kulit gelap, itu kan semua definisi. Nah, fenomenologi berusaha untuk mengkat semua itu gitu. Bisa nggak sih kita benar mengalami pengalaman itu secara real? Nah, jadi bukan ke pre-thinking, tapi sebenarnya lebih ke how we mengelupas konsep, ibarat kulit bawang gitu kan ya. Kupas habis sampai ke intinya gitu loh. Di inti pengalaman pasti ada dong pengalaman tanpa balutan konsep. Atau tanpa konsep pengalaman ada. Atau tanpa konsep dunia luar kan ada gitu loh. Ya berarti kita bisa mendekatinya tanpa konsep dong. Atau sebelum konsep dia udah ada. Tapi ya bagaimana caranya gitu loh. Itu yang menjadi tantangan ya bagi kita. Kira-kira gitu. Nah ini ada penambahannya. Jadi meditasi Vipassana itu salah satu refleksi fenomenologis ya. Vipassana itu sebenarnya meditasi itu bahkan lebih radikal daripada fenomenologi. Karena dia berusaha untuk hanya melihat pengalaman itu. Jadi kamu mengalami, fine. Tapi kan ada keterlibatan. Kamu masih terlibat. Nah dalam meditasi, kamu melihat pengalaman demi pengalaman hanya sebagai sebuah rangkaian, hanya sebagai sebuah fakta gitu. Sebelum kemudian kamu kelak berpartisipasi lagi di dalamnya. Tapi pada awalnya kamu harus bisa melihatnya sebagai, ya saya begini. Ya seperti yang tadi kita sampaikan, ada napas, ada lalat, ya ada lalat. Ya udah gitu loh. Yep, ada lalat. Yep, ada suara klakson. Lagi asik menikmati sensasi napas masuk keluar, perut keroncongan. Kruk, 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 kruk gitu kan. Oh, perut saya keroncongan. Nah, terus balik lagi gitu loh. Napas sebagai jangkar. Jadi bukan kita mengagungkan napas, tapi napas sebagai jangkar. Ya bisa kemana aja. Bisa membayangkan aksara suci, boleh juga. Bisa membayangkan cahaya, boleh juga. Nah yang paling umum, napas. Jadi kamu boleh pindah kemanapun. Karena pikiran kita kan liar sekali, kayak kutu loncat gitu loh. Kayak lalat,
sesek kan ya. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti keliaran pikiran itu tanpa ada jangkar gitu. Jadi ketika kita bilang kembali ke napas, itu sebenarnya agar kita berjangkar kembali. Karena kalau lu nggak ingat kembali ke napas, coba ada perhatikan pikiran kita. Saya kadang-kadang suka memperhatikannya ketika saya melamun gitu loh. Bisa jauh gitu loh. Saya bisa melamun dari mungkin dari sepak bola gitu ya, tiba-tiba bisa loncat ke Donald Trump, terus loncat ke siapa, udah mau pulang lagi ke Indonesia, terus loncat lagi ke kok COVID gak kelar-kelar ya, terus nanti loncat lagi ke malam ini mau makan apa ya, kayak jumble of thinking yang gak ada koneksinya dan memang unfaedah gitu. Nah, how kamu sadar? Karena kadang-kadang ketika saya melamun saya nggak sadar. Jadi napas itu untuk menjangkarkan diri kita. Agar kapanpun kita terbang, dibawa terbang, kita ingat untuk menjejak kembali ke tanah. Gitu. Jadi untuk melihat dunia sebagai itu. Dunia hanya sebagai ada drama, ada layar sinema, ya dunia yang hanya cuman drama-drama yang terus berlangsung itu. Layarnya sama gitu. Nah, PR kita kan bagaimana kita menjadi layar itu. Kita bisa menjadi layar itu dan kita bisa merangkul, mengembrace, mengencompass semua hal yang ada di dunia apa adanya gitu loh. Jadi lebih radikal daripada fenomenologi menurut saya ya. Oke, mudah-mudahan terjelaskan ya Kak Sofia. Kalau masih ada yang mengganjal boleh banget ditanyakan lagi. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Devaso. Malam Kak Sandy, saya mau tanya jika terjadi semacam disosiasi dengan diri sendiri, apakah itu efek distorsi atau adanya kesadaran diri terkait benturan dengan ego namun tidak menemukan solusi? Terima kasih. Jika terjadi disosiasi, nah apa sebabnya? Saya kira ketika kita tidak bisa mengkonek dengan diri kita, sebenarnya kan kita pasti di paling awal itu ada semacam identifikasi yang keliru dan semacam konsep yang keliru juga. Di dissociate itu kan sesuatu yang kita rakit sendiri, sesuatu yang kita rancang sendiri. Karena kalau kita percaya, ya pada ultimately kita dengan diri kita ini kan terkonek. Tapi kita yang memutusnya, kita yang mensabotasenya gitu. Jadi apakah itu distorsi? Ya tentu saja. Karena apa ya? Karena banyak sebab gitu ya. Apakah itu ada benturan dengan ego? Ya tentu saja. Tapi kan kalau dia adalah benturan dengan ego, kita menyebut frasa ini kan dengan asumsi bahwa memang ada ego yang bisa dibenturkan. Kayak saya mau membenturkan bola basket ke dinding. Kita mengasumsikan ada dinding yang konkret. Tempat si bola basket itu bisa membenturkan diri dia. Nah, jadi kan PR-nya adalah apakah benar yang selama ini kita bayangkan gitu. Jadi secara filosofis kan ini hal yang sangat sangat radikal sekali. Karena pertanyaan di Buddhisme adalah apakah benar yang kamu bayangkan selama itu memang begitu atau enggak gitu loh. Nah, diri yang terdisosiasi itu kan membayangkan bahwa ada A yang lepas dari B atau ada B yang lepas dari A gitu loh. Nah, pertanyaannya kan bukan kenapa dia lepas, tapi apakah benar ada A yang benar-benar A secara inherent maupun intrinsik yang darinya B bisa lepas gitu loh. Atau enggak. Nah, ketika pertanyaan ini terjawab, ya mungkin dikotomi antara asosiasi dan disosiasi ya akan lenyap dengan sendirinya. So, sekali lagi, langkah yang pertama itu adalah memunculkan konsep yang tepat. Gitu loh. Dissociate from X. X itu apa? Apakah benar seperti yang kita pahami? Kemudian langkah yang paling berikutnya sampai yang terakhir,
ya kita memeditasikannya gitu. Kita berusaha untuk melihatnya sebagaimana adanya. Dengan kata lain, kita berusaha untuk menjalin kontak dengan dia, tapi tanpa prasangka. Kayak saya misalnya kan mengatakan saya orang yang saya orang yang tidak bisa mencintai diri sendiri gitu loh. Ginilah, kemarin saya nonton Robin Williams tuh. Saya nonton dokumenternya Robin Williams. Marina Zenovic yang sutradaranya. Rilis tahun 2018. Dan saya melihat beberapa teman dia, bahkan putra dia, mengatakan bahwa dia mendapatkan semacam endorfin, efek endorfin ketika membuat orang lain tertawa gitu loh. Jadi dia high, dia jadi naik ketika dia bikin orang lain tertawa. Jadi ada sebuah kebutuhan yang tak terpuaskan, ini verbatim ya, untuk menyenangkan orang lain. Jadi kadang-kadang ketika dia sudah selesai dengan itu, balik ke diri sendiri di kamar sendiri ya capek banget. Ya saking senangnya, saking obsesifnya menyenangkan orang lain, jadi lupa sama diri sendiri. Gitu loh. Jadi ya akhirnya kan konon kan kalau nggak salah ya bunuh diri ya. Ya karena ketika saya bayang-bayangkannya kalau saya bisa rekonstruksi, dia didiagnosis mengalami demensia apa gitu kan, dan akhirnya dia bayangkan berapa tahun dari sekarang saya akan jadi vegetable gitu kan, dan kayak oke, hidup ini gak ada maknanya lagi dan mending saya mati duluan daripada saya terkena kondisi vegetable seperti itu. Maybe kita bisa memakai contoh kasus ini untuk melihat bagaimana kadang-kadang kita menaruh emphasis ke sebuah hal yang kita definisikan sebagai happiness itu, kita taruhnya di tempat yang keliru gitu. Bukan artinya membuat orang lain tertawa tidak benar, itu kan baik sekali ya, mulia sekali. Tapi ketika kita mendefine our whole being totally di satu kotak itu, ya ketika kotak itu hilang ya akhirnya kan telur kita pecah ya, karena kita taruh semuanya di satu keranjang ya, akhirnya semua jadi kayak tidak punya makna lagi gitu loh. Dia membayangkan sebuah masa depan di mana ya dia harus face himself, confront himself, gak ada orang lain lagi, gak ada panggung, gak ada audience lagi, karena saya akan bakal jadi demensia gitu kan. Dan itu tak tertanggungkan bagi dia gitu loh. Saya nggak bilang itu sesuatu yang salah, ya semua orang punya keputusan pribadi mereka masing-masing kan ya. Cuman apakah itu the only way gitu loh. Dan akhirnya muncul sebuah pikiran bahwa orang paling lucu sedunia ya maybe orang yang paling sedih juga gitu kan ya. Kita pikirkan ya, kita hanya lihat tampilan luarnya doang, kita nggak tahu dia yang sejatinya dia kalau sendirian doang di rumah gitu kan, atau sama anak istri minimal, dia seperti apa sih gitu kan. Dan ya kira-kira begitu sih. Jadi kita harus bongkar dulu konsepnya mungkin soal disosiasi ini. Jadi ya refleksi dulu, pakai konsep yang benar dulu. Dalam Buddhisme misalnya ada karma, 4 kebenaran Arya. Nah dari situ baru kita pelan-pelan ya dengan perangkat konseptual yang tepat, kita baru pelan-pelan bisa menapaki sekuens dari pengalaman kita. Dan kita bisa memaknainya dengan lebih bijak. Dan di ujung mungkin disosiasi, asosiasi, subjek, objek ya itu tidak akan relevan sih. Itu kan intinya bikinan kita gitu lah. Kira-kira mungkin gitu. Oke, mungkin sambil menunggu tanggapan, saya next ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ayu Murti Bulandini. Malam, mau bertanya, apakah pada akhirnya non-dualisme dalam diri bisa dikatakan sebagai semacam identitas baru? Maksudnya menyatakan diri sebagai atau mencapai non-dualisme setelah mendapatkan pencerahan. Apakah dia sebuah identity? Sepertinya enggak.
Karena ketika kita membayangkan sosok seperti Buddha, kenapa Buddha berbuat baik? Ya, kita pakai kacamata kita baik kan ya. Bukan baik. Buddha itu ketika seseorang menjadi Buddha, dia sudah bertindak seperti hukum alam. Jadi di dalam tubuh manusia yang kita lihat dengan mata kita, itu sebenarnya tubuh ini hanya sebuah penjelmaan, ya, penubuhan dari sebuah natural force. Kayak saya merasakan kayaknya agak keliru untuk mengatakan hukum gravitasi punya identitas, atau untuk mengatakan bahwa hukum Kepler punya identitas gitu loh. Nah, sama halnya ketika seseorang menjadi Buddha, dia menyatu dengan alam dan dia menjadi hukum alam. So, apakah dia berbuat baik pada kita? Di pikiran kita sebagai penerima kebaikan, iya ada orang yang berbuat baik pada kita. Tapi di benak beliau itu ya tidak ada lagi tidak ada lagi si aku yang kayak oke, saya ingin membaiki dia, nggak ada lagi gitu loh, karena dia tidak punya moda pemikiran lain selain untuk melakukan hal yang dia lakukan. Karena apa? Bukan karena dia pahlawan kesiangan, tapi ya diteorikan bahwa ketika kamu telah mencapai your ultimate or your primordial nature, nature-nya seperti apa sih? Itu interconnectedness, keterhubungan. Jadi kita di paling awal itu, di kondisi kita yang paling hakiki, paling ilahiyah, kita ingin terhubung. Kita tidak mendefinisikan saya dan orang lain itu beda. Jadi aktivitas Buddha selama beliau masih hidup di dunia, dahulu kala, itu hanya aktivitas dari sisi beliau ya, sebuah upaya untuk menghubungkan diri dengan semesta, menghubungkan antara dia dan kita. Kita pikir ya ada dia, ada kita. Beliau ingin menghubungkan diri dengan kita. Tapi mungkin di benak beliau sendiri yang terjadi adalah tidak ada cerita lain memang. Bahkan tidak ada pemikiran saya ingin gitu loh. Ya spontan gitu loh. Kayak saya lempar apel ke atas, apelnya jatuh ke bawah. Kan gravitasi tidak berpikir saya ingin menarik apel jatuh ke bawah. Ya dia jatuh karena dia jatuh. Gitu. Awan berarak makin gelap, makin pekat, makin berat, makin hitam, tiba-tiba jadi hujan. Kan awan tidak berpikir, saya ingin mencurahkan air ke bumi. Nah, demikian halnya juga Buddha tidak berpikir seperti itu. Karena dia force of nature. Karena dia memang adalah sebuah esensi dari keilahian kita. Ingin menyatu gitu loh. Jadi kalau dia lihat orang lain, dia lihat saya menderita, dia ingin tolong. Bukan karena, oh ya ada orang lain tuh. Kalau kan misalnya identity ya, saya identity A, saya lihat identity B lagi susah. Oh, saya sebagai A ingin menolong B. Tidak. Dia lihat saya kesusahannya, dia kayak lihat ada yang susah. Bukan si X susah, saya sebagai Y harus membantunya, tapi ada kesusahan. Dan seharusnya di ranah ideal tidak ada yang namanya susah. Ada duka, semestinya nggak ada duka. Ada nestapa, semestinya di ranah ideal, di ranah primordial kita. Kondisi kita yang paling hakiki dalam kemanunggalan kita, nggak ada apa-apa dong harusnya. Nggak ada apa-apa. Bahkan nggak ada suka sebenarnya, nggak ada apa-apa. Lah ini kenapa ada duka? Nah maka ada intervensi gitu. Jadi sudah mencapai kondisi yang seperti itu sehingga menurut saya identity yang baru, misalnya kita namakan dia non-dualisme, ya akhirnya menjadi tidak benar, tidak tepat untuk dikatakan. Karena sebuah proses yang dinamakan kebudayaan itu adalah proses menghancurkan identitas. Proses menghancurkan subjektivisme. Gitu. Makanya Buddha bisa memahami bambu sebagaimana bambu memahami bambu. Gitu loh. Karena apa ya? Karena tidak ada lagi identity A yang ingin memahami identity B. Nah, jadi dari pembacaan saya sih seperti itu sebenarnya kebudayaan. Jadi bukan identity saya hilang, tapi ya selama dunia ini dan segala isinya masih ada, ya dunia dan segala isinya itulah identity saya gitu loh. Jadi saya lenyap bukan untuk hilang,
Saya lenyap untuk menyatu, saya lenyap untuk menjadi lebih besar lagi dari saya yang sekarang. Saya yang sekarang kan Stanley Kuhn, picik kan ya, narrow sekali gitu loh. Sempit sekali, hanya ada dunia yang sebagaimana saya pahami. Jadi kalau saya udah jadi Buddha ya, dunia sebagaimana dunia itu sendiri memahami dunia. Sebagaimana hukum alam itu menjalankan gerakannya sendiri, tanpa harus dia merefleksikannya. Nah, ya tentu saja saya nggak bisa lebih panjang lebar karena pengalaman itu sendiri kan tidak terkatakan. Makanya dikatakan melampaui konsep. Tapi untuk sekedar berusaha menjawab, saya bisa mengatakan bahwa tidak ada identiti baru. Karena tujuannya adalah menghancurkan identitas. Gitu. Karena itu yang bikin sekat di dunia. Gitu lah. Saya penghuni dunia tapi kok saya malah menyekatkan diri saya ya. Dan tetangga saya bikin sekat, yang sono bikin pagar, yang sono bikin benteng. Ya akhirnya ada satu dunia yang apa adanya, tapi dunia ini jadi diparsel gitu lah. Disekat-sekatkan. Nah, kebudayaan adalah upaya untuk menghancurkan semua itu. Kira-kira gitu. Oke, oh ini ada tanggapan dari Kak Diki mengenai tadi penjelasan dari Stanley. Berarti keberadaan ego dianggap nyata dan menjadi atta apabila ia digenggam. Sedangkan jika ia diabaikan seperti nilai nominal uang, maka ego dinyatakan anatta atau anatman yako. Maksudnya mengabaikan nilai nominal uang. Ya, dalam pengertian yang paling simpel, kita bisa mengatakannya dan menganalogikannya seperti itu. Jadi uang ketika dilihat sebagai sumber kebahagiaan, sehingga orang rela membunuh sesamanya demi itu, rela korupsi miliaran dan memiskinkan sesama saudaranya demi itu, ya jadilah seperti itu, gitu kan ya. Tapi sebaliknya ketika dia hanya dilihat, ini uang, ini kertas, kalau saya pakai buat beli Yakult di Indomaret bisa. Kalau saya mau nggak pakai, nggak apa-apa. Saya mau simpan, ya bisa. Saya mau buang, ya nggak gimana-gimana. Nah, kalau kita hanya bisa melihatnya seperti itu doang, ini hanya secari kertas yang kebetulan pada situasi momen historis tertentu punya nilai tukar, punya nilai tertentu. Kebetulan. Jadi ya saya pakai, ya boleh dong. Toh semua orang pakai. Ya udah, gitu loh. Jadi kita harus melihat ego ya seperti itu. Kita harus melihat aku seperti itu. Dia ada, tapi tidak dilebih-lebihkan. Jadi dia tidak eksis sebagaimana cara kita selama ini memandangnya. Tapi kan bagi koruptor kan uang eksis sebagaimana cara kita melihat aku kan ya. Real sekali gitu loh. Saking realnya dia ingin mengambilnya. Dia melihat sebuah sumber kebahagiaan yang konkret di uang itu, di anggaran yang dia korupsi itu. Nah, padahal dia nggak tahu dia sedang merugikan jutaan manusia lain. Kan gitu ya. Orang proyek pertambangan, proyek penggundulan hutan segala macem gitu kan ya. Proyek semen di Kendeng misalnya kan ngapain bikin semen? Kan tidak for the sake of semen itself, tapi kan demi lu mau dapat uang lebih banyak kan ya. Tapi kenapa gitu loh? Ya karena kamu melihatnya real. Sama kayak kita melihat aku. Kalau kita nggak lihatnya real, kayak misalnya teman-teman di sini kan nggak ada yang kalau memang punya kapital yang cukup ya, kayaknya kan nggak ada yang tega ya mengirimkan alat-alat berat ke Kendeng sono dan kayak hancurin gunung, mengirimkan alat-alat berat ke let's say ke timur gitu kan ya, ngehancurin gunung-gunung yang dianggap sakral sama penduduk lokal hanya demi uang gitu. Bukan artinya kita nggak butuh uang, saya butuh uang untuk makan di warteg. Tapi kan saya nggak akan hancurin sumber air jutaan manusia lain hanya demi saya ingin uang gitu loh. Toh apalah. Nah, ego atau aku ya sama. Mendekonstruksi dia, si ego ini tidak berarti mengelenyapkan dia. Masih bisa dipakai kok. Setelah didekonstruksi, masih bisa dipakai. Kayak dulu saya kikir. Setelah saya paham
filsafat yang tepat. Saya berzakat, saya bersedekah. Dan saya ketika saya kasih uang kan uang saya hilang kan ya. Tapi kan saya malah senang gitu loh. Kenapa ya? Bukan karena saya tidak butuh uang lagi. Nggak ada orang yang berzakat dan dia bilang, saya nggak butuh uang lagi. Silakan, ini uang semua milik kalian. Nggak ada. Tapi kerelaan untuk berbagi itu kan menunjukkan bahwa kamu udah punya filsafat yang baru. Nah, kekikiran di sisi lain, itu mengasumsikan sebuah filsafat yang beda lagi. Money is everything. Nah, kita bilang, money is not everything. Money is still something gitu loh, tapi it's not everything. Dia bukan everything sampai-sampai kita nggak mau membaginya dengan rekan lain yang membutuhkan, dengan manusia lain yang membutuhkan. Nah, aku juga sama. Ketika di dekonstruksi nggak hilang gitu loh, nggak seperti yang ditakutkan oleh Jung misalnya, nggak hilang. Alih-alih hilang, kita mendapatkan paradigma yang baru. So kita bisa terus hidup di dunia, tapi dengan cara yang baru gitu loh. Kayak selama ini saya minus, tapi saya pakai kacamata plus. Nah, diganti sama kacamata yang benar. Kalau minus, ya pakai yang minus. Ganti. Oh, gini ternyata dunia. Saya masih melihat toh, dunia yang saya lihat masih sama. Tapi ya cara lihatnya, paradigmanya udah berbeda. Nah, pergeseran paradigma itulah awal kita menuju kebahagiaan. Kalau kata Buddha. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin jika tidak ada sanggahan atau pertanyaan lagi, kita bisa sudahi sesi keempat malam ini. Yang juga sudah menunjukkan jam 9:44. Mungkin kita sudahi dulu perjumpaan kita di Menjadi Bestari 3 malam ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dipaparkan oleh Stanley dan juga dari teman-teman yang sudah bertanya. Semoga sangat membantu teman-teman. Oke, kalau begitu kita sudahi. Sampai jumpa teman-teman di besok ada kelas berbudi dalam cita. Masih dengan Ibu Leni, kita masih bahas tentang batin dan faktor mental, dan juga ini sedikit bocoran sih ya, untuk Menjadi Bestari di minggu depan kita akan mengundang salah satu narasumber, seorang dosen filsafat, yaitu Mas Reza Watimena. Mungkin teman-teman di sini ada yang kenal. Namun kita beralih ke hari Rabu karena kita menyesuaikan dengan jadwalnya Mas Reza. Nanti keterangan lebih lengkapnya akan saya sampaikan di grup. Begitu. Oke, sampai jumpa teman-teman semua. Sehat-sehat semua ya. Selamat beristirahat.